Ini Nania Satriani, panggil aja Nania. Gadis yang ceria, antusias, dan pintar. Seorang mahasiswi rantau dari tanah Papua. Berbekal tekad yang kuat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ia merantau ke Tangerang dan berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara. Dia cukup aktif sebagai mahasiswa yang menginjak tahun kedua perkuliahan. Nania ini juga hobi banget nongkrong bareng teman-temannya. Ya, bisa dibilang dia orang yang sangat humble. Siapapun yang bertemu dengan dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang selalu bahagia. Tapi, dia suka menghabiskan uangnya untuk sesuatu yang menarik di matanya. Bisa dibilang dia membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, melainkan hanya sekedar keinginan saja. Ibu. Halo? Ya sayang. Iya Bu, kenapa Bu? Kamu apa kabar nak? Aku baik Bu, Ibu apa kabar? Maafin ibu ya nak. Apa tuh? Sepertinya semester ini ibu gak bisa kirim uang semesteran. Hah? Coba kamu tanyain ke pihak kampus dulu nak. Bisa ngajuin penundaan pembayaran atau enggak? Duh, Ibu gimana sih? Kan uang semester itu penting. Kalau Ibu nggak bayar, aku nggak bisa ikut ujian. Masa aku berhenti di tengah-tengah sih Bu? Ini udah setengah tahu. Masa aku lepas gitu aja? Gimana sih Bu? Ibu harus cari cara pokoknya. Aku harus bisa ikut ujian. Dan Ibu pikir cara untuk bayar uang semester aku titik. Ibu udah usahain nih, tapi tetap aja ibu gak bisa. Maafin ibu ya. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Ibu tahu kalau Ibu nggak bayar, e-learning aku pasti keblokir. Dan aku nggak bisa ikut ujian. Duh, gimana sih? Bikin pusing aja. Duh, gimana dong? Kalau Ibu nggak bisa bayar, terus gue gimana ya? Gue bisa ikut ujian nggak? E-learning aku pasti keblokir seminggu sebelum. Udah lah, bodo amat lah. Kita nonton YouTube aja. Biarkan Ibu yang memikirkan. Nah, Ultimate, setelah kita mendengarkan informasi mengenai maraknya kasus pinjaman online, kini saatnya kita mendengarkan tanggapan dari mahasiswa UMN mengenai kasus pinjaman online. Sangat berbahaya ya, karena bisa sangat merugikan dan orang bisa terlibat utang. Pinjam 2 juta dan bunganya 40.000 sebulan. Aku pinjam 3 juta, bunganya cuma 50.000 per bulan. Bungamu terlalu tinggi, aku pinjam 3 juta dan bunganya cuma 26.250. Ini sangat bagus, bisakah Anda mengajari kami cara menggunakannya? Isi informasi pribadi Anda dan daftar untuk melengkapi aplikasi online. Minta foto KTP sama nomor rekening. Oh, nomor rekening gue ada di HP. KTP udah ada. Gampang banget ternyata. Good proses. Verifikasinya udah selesai. Sekarang gue mau pinjam. Berapa ya? 18 juta. Oke.
Seperti ini. Terima kasih Tuhan. Saya bisa ikut ujian. Gampang banget, gampang banget. Oke. Permisi Kak, selamat siang. Selamat siang. Kak, aku mau melakukan pembayaran uang semester nih Kak, atas nama Nania. Oke, boleh sebutin NIM-nya? Nolnya 6 kali, 54321. Nania Satriani ya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Nania. Ini untuk bukti pembayarannya ya. Oke, terima Boleh kasih dicek ya dulu. Kak. Aman kok. Oke, makasih. Sama-sama. Tanpa ia sadari, ia sedang dalam masalah besar sekarang. Karena jangka waktu yang dipilih bukanlah 6 bulan, melainkan 2 minggu, yang mana pada waktu tersebut ia harus sudah mencicil setengah dari pinjaman. Siapa nih? Halo? Halo, boy. Halo, Iya, ini dengan siapa ya? lu kan banyak tanya, gue cuma mau ngingetin lu ya. Lu bayar pinjaman sama bunga lu paling lambat besok. Kalau sampai besok gak bayar, bunga lu bakal gue naikin. Loh, bukannya jangka waktunya 6 bulan ya? Kok besok harus lunas sih? Gimana sih? Ih, gak jelas banget. Gimana ya? Hari berikutnya, ia selalu mendapatkan panggilan telepon. Bahkan dalam sehari bisa mencapai 5-8 kali panggilan telepon. Tak sampai di situ, teror yang dihadapi Nania juga dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Dengan izin akses data kontak yang diberikan Nania, rentenir tersebut melakukan panggilan telepon juga terhadap nomor yang ada di kontak Nania. Lantas, hal tersebut membuat teman-teman dekat Nania mengetahui bahwa Nania sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ada masalah ya? Enggak, biasa aja sih. Kenapa? Lo ada masalah sama rentenir ya? Hah? Kok lo bisa tahu sih? Soalnya kemarin tuh ada orang dari Kredit Rupiah nelfon gua. Dia bilang katanya lu ada utang, lu belum bayar. Jadi kata-katanya sih kayak pinjol. Lo ada masalah sama pinjol? Gue minta maaf banget ya nih. Jadi gue tuh, ya gue ada masalah sama pinjol. Gue tuh butuh banget uang itu untuk gue lunasin uang semester gue. Kalau gue nggak lunasin, gue nggak bisa ikut ujian dan e-learning gue otomatis pasti diblokir. Gue udah nggak ada pilihan lagi. Gue bingung banget nih, sumpah. Nih, lo kenapa nggak bilang dari awal sih? Kalau kayak gini lo jadinya diteror terus loh sama mereka. Lu juga nggak tahu kan aplikasi yang lu pakai tuh dinaungi OJK atau enggak, legal atau enggak? Gue nggak tahu lagi gue harus apa. Gue bingung nih. Ya udah tenang dulu ya. Sekarang gini, total pinjaman lu tuh berapa? Bentar ya, gue cek dulu. Gue sorry banget ya nih, sorry. Ya oke, it's okay. Jadi awal itu gue minjem 18 juta. Terus sekarang jadi 28 juta aja. Dan gue tuh harus lunasin seminggu lagi. Lihat, gue minjemnya cuma 18 juta. Bunganya tinggi banget. Baik banget itu nih. Aduh, gue gak ngerti lagi deh. Yaudah, tenang dulu, oke? Gue ada kenalan, mungkin bisa bantu lu. Dia tuh pengacara yang biasa dipakai sama keluarga gue. Dia temen bokap gue juga. Bisa dipercaya? Bisa. Waktu itu saudara gue sempat juga kena kasus kayak lu sama pinjol.
Dan mungkin lu bisa hubungin dia deh. Gue save nomornya dulu ya. Oke. Makasih ya nih. Gue nggak tahu lagi kalau lu nggak bantuin gue nggak tahu lagi gimana. Semangat ya. Coba dulu hubungin dia. Makasih ya Nick. Akhirnya, Nania berhasil membayar hutang pinjamannya dari kredit rupiah menggunakan pinjaman yang baru. Tetapi tanpa ia sadari, ia hanya gali tutup lubang yang hanya akan menambah beban cicilannya. Notifikasi tanda pesan masuk berbunyi dari ponsel Nania. Permisi Pak Yofi. Oh iya, halo Mbak Nania. Silakan duduk. Baik, makasih ya Pak. Ya, gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini loh Pak, saya kan lagi ada masalah nih. Iya. Baik, saya mengerti. Ya, masalah ini memang sering sekali terjadi ya. Kemarin saya juga baru mendapatkan kasus yang sama persis seperti ini. Kalau dari Mbak Dia sendiri seperti apa? Jadi saya diteror terus-menerus oleh pihak pinjol ya Pak. Gimana sih rasanya diteror-teror terus Pak? Ya, saya mengerti. Saya sulit banget untuk ngebayar utang itu karena bunganya tuh terus meningkat. Dan tidak hanya saya saja yang diteror Pak. Keluarga saya, saudara saya, pokoknya semua yang dekat dengan saya tuh diteror terus-menerus Pak. Saya tuh pusing, nggak tahu mau buat apa lagi Pak. Baik. Ini Pak, buktinya nih Pak. Kalau mau dilihat nih. Tuh, saya sampai di chat Pak. Baik, ini cukup parah ya. Baik, kalau begitu saya punya alternatif lain buat menyelesaikan masalah apa, ini. Pak? Jangan bilang untuk melunasi utang Pak. Sekarang saya ekonomi saya ini sedang jatuh banget. Gimana mau lunasin Pak? Kalau masalah hutang, pokoknya kamu harus menyelesaikan segala pinjaman pokok awal. Karena itu memang kewajiban kamu. Tapi untuk bunganya, saya sarankan kamu langsung lapor ke OJK. Satgas Waspada Investasi khususnya ya. Pinjol ilegal yang bunganya naik drastis seperti ini sering terjadi memang. Dan jadi lebih baik kamu langsung lapor ke OJK saja. Berarti utang saya bisa untuk ditunda sementara Pak? Bukan demikian. Lalu? Ada harapan untuk kamu tidak usah membayar bunga tambahan kalau kamu lapor ke OJK. Berarti pokok pinjamannya saya ya lebih tepatnya? Ya, pokok pinjaman harus tetap kamu lunasi. Wah, kalau gitu berarti sekarang ini saya bisa lebih lega ya Pak? Iya. Oke deh Pak, makasih ya Pak atas bantuannya. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu Pak. Makasih Pak Yofi. Saran untuk melapor ke OJK menjadi titik terang bagi Nania menyelesaikan masalahnya. Meski tetap harus membayar utang pokok dengan tenggat yang lebih cepat, setidaknya Nania terlepas dari jeratan bunga yang sangat besar. Baginya, pengalaman ini menjadi harta yang sangat berharga. Nania sadar tidak ada cara yang bisa membuat orang menerima begitu banyak uang dalam waktu singkat. Semua harus diusahakan.